Oke. Nah, untuk tugas minggu lalu itu sudah dicek dan sudah keluar, sudah ada hasil nilainya, maksud saya. Dan bagi yang kelompoknya kurang dari 5 itu sudah saya tambahkan karena memang sedikit gitu ya. Jadi ada yang beberapa ditambahkan orangnya. Jadi, nah sesama kelompok grupnya sekalian koordinasi karena grup itu akan dipakai selama 1 semester ke depan, gitu ya. Jadi bisa nanti kalau misalkan, oh ini orang ini nggak ada nih, coba di grup WA-nya di chat gitu ya, kalian cari orangnya dan ya nanti komunikasi untuk khusus satu grup kelompok itu. Gitu. Oke, hari ini kita akan membahas masih perspektif dari, saya share dulu, perspektif dari entrepreneurial. Oke. Bisa dilihat di laptopnya atau di PC-nya, gitu ya, di layar Anda. Di situ kita masih membahas the entrepreneurial perspective. Nah, cuman pada saat pertemuan sekarang, saya akan membahas corporate entrepreneurship, gitu ya. Apa sih corporate entrepreneurship itu? Corporate entrepreneurship adalah seseorang yang melakukan entrepreneurship di dalam perusahaan. Contohnya, misalkan seseorang yang dia perusahaan meminta seseorang untuk membuka cabang baru. Nah, akhirnya dia membuka cabang baru tersebut dari nol gitu ya, dari memang tidak ada, termasuk melakukan perekrutan resource, melakukan menjalankan marketing plan, operational plan-nya juga, sampai si cabang tersebut itu berjalan dengan semestinya. Nah, si orang ini dia berarti dia mempunyai jiwa entrepreneurship gitu ya. Jiwa entrepreneurship sehingga boleh dikatakan bahwa dia memang seorang entrepreneur. Tapi entrepreneurnya itu dia bukan untuk diri sendiri. Gitu ya. Bukan untuk diri sendiri sehingga dia bukan seorang entrepreneur yang memang notabene entrepreneur itu dia menghasilkan income, menghasilkan bisnis gitu ya untuk dirinya. Tapi itu di corporate entrepreneurship dia menghasilkan semuanya itu untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Itu yang disebut dengan corporate entrepreneurship. Jadi seorang pegawai yang mempunyai jiwa entrepreneurship disebut sebagai corporate entrepreneur gitu ya. Nah, corporate entrepreneur ini biasa juga disebut sebagai intrapreneur. Jadi kalau ada istilah intrapreneur dan entrepreneur itu berbeda. Intrapreneur itu sama dengan corporate entrepreneurship. Itu yang harus kalian pahami. Gitu ya. Nanti ada lagi sosiopreneur, teknopreneurship gitu ya, itu juga ada. Nah, apa sih yang menyebabkan gitu ya adanya corporate entrepreneurship di dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Yang pertama, gimana ya ininya? Nah, yang pertama adanya di sini dia increasing interest in doing your own thing. Artinya bahwa dia ingin melakukan segala sesuatunya itu dengan kehendak sendiri. Jadi dia and doing it one terms. Artinya dia juga punya syarat dan prasyarat sendiri. Jadi ketentuannya sendiri. Jadi dia pengen berekspresi di perusahaan itu dan dia punya syarat ketentuan berdasarkan standarnya dia. Dan perusahaan membolehkan itu semua gitu. Jadi diperbolehkan sama perusahaan. Nah, itu yang mendorong adanya corporate entrepreneurship di sebuah perusahaan. Yang kedua, neutral for meaning and impatient cause more content gitu. Jadi
Artinya dia ingin mengembangkan ability-nya atau skill-nya, ada kemauan dia ingin mengembangkan sesuatu hal yang baru, di mana itu untuk mengembangkan ability dan skill-nya. Dan dia nggak sabar gitu, nggak sabar dengan atau tidak puas dengan struktur organisasi di situ atau role yang ada di situ di perusahaan tersebut. Nah, ini mendorong corporate di perusahaan itu melakukan corporate entrepreneurship. Yang ketiga, memang dari perusahaannya itu sendiri ada dia menginisiasi dengan cara menginisiasi corporate entrepreneurship itu sendiri dengan cara menstimulasi si pegawainya jadi dengan sistem yang oke, si pegawainya itu boleh melakukan hal apapun yang berbeda gitu ya. Jadi yang penting tujuannya tercapai. Gitu. Jadi si pegawai diberi kebebasan untuk bekerja dengan caranya masing-masing. Gitu. Yang penting hasilnya lebih baik karena misalkan cara A dan si A melakukan cara ini dan si B melakukan cara itu eh, belum tentu si A bisa melakukan caranya si B gitu ya. Jadi yang terpenting perusahaan tuh oke, kamu sesuai dengan deadline dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Nah, ini yang menstimulasi terjadinya corporate entrepreneurship di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa hal sendiri di dalam perusahaan tersebut yang mendorong corporate entrepreneurship selain yang tiga tadi. Di antaranya, new business venturing atau corporate venturing. Di sini adanya penciptaan sub-bisnis unit baru atau bisnis baru di dalam perusahaan atau penciptaan cabang baru gitu ya dengan masih di existing organization. Contohnya yang tadi saya sampaikan mengenai pembukaan cabang dan lain sebagainya. Terus perusahaan mendorong inovatif gitu. Jadi biar mendorong inovasi. Misalkan dari sisi produk dan jasa. Di sini para pegawai diminta untuk mengembangkan dan melakukan inovasi dalam hal teknologi untuk produk dan jasa. Nah, ini juga karena si pegawai diberi kebebasan untuk berpikir, untuk mengembangkan diri. Ini menumbuhkan jiwa entrepreneur di dalam karyawan tersebut, di dalam diri karyawan tersebut, sehingga ini bisa menyebabkan adanya corporate entrepreneurship. Terus adanya pembaharuan diri dalam artian misalkan adanya transformasi nih perusahaan itu gitu ya dari transformasi bisnis, transformasi ide-ide sehingga si perusahaan itu dia harus merebuild atau membangun ulang gitu ya atau mengganti atau dia memang membuat sesuatu yang baru. Nah, ini juga mendorong karyawan untuk lebih kreatif gitu ya, sehingga sisi itu akan menumbuhkan corporate entrepreneurship di dalam diri karyawan. Terus di dalam perusahaan diminta untuk proaktif gitu ya, dari mulai adanya inisiatif, mau mengambil resiko, terus ada persaingan yang agresif. Nah, itu juga mendorong si karyawan tersebut timbul gitu ya jiwa corporate entrepreneur di dalamnya. Ini yang menyebabkan adanya corporate entrepreneurship di dalam perusahaan. Nah, bagaimana sih sebuah perusahaan itu gitu ya managerial versus entrepreneurial decision making-nya? Jadi manajerial maksud di sini adalah tradisional company dan entrepreneurial company gitu ya. Nah, biasanya bisa dilihat nih entrepreneurial management gitu dengan tradisional manajemen yang dilihat tuh dari sisi orientasi strateginya bagaimana gitu ya. Terus komitmen terhadap opportunity-nya dan komitmen terhadap karyawan atau resources-nya. Cara kontrol resources-nya gimana, terus struktur manajemennya, filosofi reward dalam artian bagaimana mereka menerapkan reward and punishment di dalam perusahaan itu.
terus orientasi untuk pengembangan perusahaannya atau growth orientation sama culture. Ini yang menjadi patokan dalam mengukur atau melihat perbedaan antara entrepreneurial management dan traditional management. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di slide selanjutnya di sini. Jadi ada apa namanya perbedaan yang bisa dilihat dari ketujuh tadi ya, 7, 1, 2, 3, 4, oh sorry, 8 dimensi yang membedakan antara perusahaan yang entrepreneurial fokus atau administratif fokus. Administratif fokus itu adalah yang tradisional. Yang ini yang memang biasanya kalau buat anak zaman sekarang kekinian lah ya. Yang entrepreneurial, yang kekinian ini yang memang menjalankan tradisional. Biasanya yang kekinian ini banyak di perusahaan-perusahaan yang menerapkan smart office, gitu ya. Kalau yang administratif atau tradisional ini kalian bisa lihatnya di BUMN, para perusahaan-perusahaan negeri gitu ya, PNS biasanya gitu. Nah, bisa dilihat nih dari strategic orientation-nya juga. Kalau yang entrepreneurial itu biasanya berdasarkan persepsi dari opportunity. Jadi ketika ada opportunity, mereka open minded gitu ya. Terus kalau jadi bikin strateginya begini, ada opportunity ini, bikin strategi seperti ini. Nah, kalau yang dari tradisional biasanya dikontrol by resource. Nah, ini biasanya langsung dari atas ada perintah gitu. Jadi yang di bawah dia nunggu perintah saja gitu ya. Ada controlling by resource. Jadi strategiknya itu. Jadi si bawahan dia nggak mikir strategis. Terus dari komitmen opportunity-nya. Nah, kalau yang entrepreneurial itu biasanya revolutionary with short duration karena melihat peluang yang ada. Jadi dia memang durasinya pendek gitu ya. Kalau yang administratif atau tradisional dia evolutionary with long duration, artinya opportunity-nya ya karena dia sudah mengerjakan hal itu nih, contoh misalkan PNS ataupun misalkan BUMN, dia sudah mengerjakan hal yang itu maka akan itu terus gitu. Dan karena dia apa ya, dia sudah kalau yang ini bisa ganti-ganti. Kalau yang entrepreneur tuh, sekarang dia bisnis ini, besoknya ada apa namanya tuh peluang lain, maka dia jalankan juga gitu, seperti itu. Dari sisi resource nih, dimensinya, konseptual dimension dari sisi resource. Nah, kalau yang tradisional atau administratif biasanya single stage. Single stage ini misalkan kalau dia bagiannya itu ya udah itu aja gitu. Walaupun kerjaannya nggak ada. Gitu. Misalkan hari ini kerjanya nggak ada karena dia bagian itu ya tetap bagian itu. Tapi kalau yang di entrepreneurial biasanya many stage gitu ya. Many stage itu biasanya dia multitasking. Jadi dia pokoknya dia harus produktif gitu ya, harus produktif sehingga belum tentu dia mengerjakan satu hal yang terus-menerus itu. Dari sisi kontrol resource-nya udah jelas kalau yang tradisional itu dari atas top down gitu ya, makanya ownership or employer requirement of resources-nya dia tinggi karena dia memang akan long term di situ gitulah. Sampai apa namanya tuh ketika yang di atas dia nggak akan bisa naik jabatan sebelum yang jabatan di atasnya itu pensiun atau memang dipindah atau memang tidak ada gitu. Tapi kalau yang di entrepreneurial dia episodik nih gitu, episodik cepat nih. Kalau potensinya bagus maka dia bisa menggantikan atasannya gitu. Terus artinya berdasarkan value dari resource itu sendiri. Dari struktur manajemennya, nah kalau yang tradisional hierarki ya top down, terus di situ terlihat banget. Tapi kalau yang di entrepreneurial itu flat with multiple informal network gitu. Artinya bahwa biasanya mereka menerapkan kesetaraan. Kesetaraan. Jadi yang dihargai adalah benar-benar skill dan knowledge-nya.
kemampuannya. Reward, kalau yang tradisional biasanya based on responsibility dan senioritas. Jadi semakin tinggi jabatannya dia semakin semakin besar. Tapi kalau yang di entrepreneurial itu berdasarkan value ataupun performance-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan yang di bawah kalau performance-nya bagus, maka reward-nya juga bagus. Orientasi growth-nya, kalau yang tradisional karena memang dia sudah steady gitu ya, sudah stagnan, maka safe and slow. Tapi kalau yang entrepreneurial itu biasanya cepat gitu ya, tergantung pengelolaannya nih. Biasanya rapid growth gitu. Dan dia risk accepted, dia mau mengambil resiko. Culture, udah jelas kalau di entrepreneurial itu biasanya berdasarkan opportunities, ya artinya bisa dipromosikan kapan saja. Tapi kalau administratif seperti saya bilang gitu ya, biasa karena dikontrol by research, ada failure and punishment-nya juga di situ, terus ada ya tadi penggantian itu kalau memang yang di atasnya sudah tidak ada di jabatan tersebut. Nah, sehingga karakteristik dari lingkungan yang entrepreneurial gitu ya, itu ada beberapa, di antaranya pasti si organisasinya itu menggunakan teknologi yang terkini. Jadi dia sangat akan mengikuti teknologi itu. Kalau karakteristik lingkungan yang menerapkan entrepreneurial manajemennya ya. Nah, yang kedua, dia biasanya open minded dengan ide-ide baru. Yang ini encourage, terus di-encourage nih setiap orang harus memiliki ide. Dan dari situ tidak mempermasalahkan, mereka akan melakukan trial and error. Artinya, oke, kita coba. Kalau fail ya nggak apa-apa. Makanya di sini ada failure allowed gitu ya. Jadi kalau fail ya nggak apa-apa. Tapi kalau di tradisional biasanya kalau fail dia kena punishment gitu ya. No opportunity parameter. Jadi parameternya ketika tidak ada peluang maka yaitu berarti nggak bisa bekerja gitu loh. Terus resource-nya available, harus selalu available dan accessible selama 24 hours gitu. Jadi kalau di entrepreneurial environment tuh ya dia harus dedicated kapanpun dimanapun gitu loh. Dedicated dalam artian bukan berada di ruangan, tapi dia boleh di mana saja tapi bisa diakses, accessible dan available gitu. Beda kalau yang tradisional dia ya bisa diakses hanya pada saat ada di meja tersebut atau ada di lingkungan tersebut. Terus multidisiplin teamwork. Jadi dari teamwork itu dari berbagai disiplin gitu ya. Long time horizon, jadi memang stagnan sistem bekerjanya long time gitu ya. Terus volunteer program. Nah, jadi biasanya karena kalau yang tradisional itu top down nih, ada order, perintah dari atas. Kalau di entrepreneurial biasanya, oh ini ada opportunity ini, siapa yang mau mengambil gitu. Jadi itu volunteer. Appropriate reward system. Nah, dari situ berarti nanti ada reward yang sistem reward. Terus dia sangat menghargai yang performance-nya bagus. Terus makanya mungkin ada employee of the month atau apapun itu. Terus ada sponsors dan champions available. Tadi maksudnya champion available itu silahkan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di perusahaan tersebut, gitu. Dan disponsorin, gitu ya, artinya didukung dan juga nanti akan ada rewardnya. Support of top management, kan semua kegiatannya akan disupport oleh top management, kayak gitu. Nah itu karakteristik dari lingkungan entrepreneurial. Nah, ketika ada di lingkungan tersebut, maka karakteristik leadership seperti apa sih yang memang bisa menjalankan corporate entrepreneur? Yang pertama adalah dia harus mengerti lingkungan, understand the environment. Dia harus paham akan lingkungan tersebut. Terus dia harus visioner dan fleksibel. Karena dia harus agile, mengikuti perkembangan yang ada dan mengikuti
kemajuan teknologi baik dan juga kemajuan bisnis. Dan dia harus bisa create management option. Artinya dia harus punya plan A, plan B. Kalau perlu dia sampai plan Z. Dia harus punya itu semua yang agar tujuannya tercapai. Dia harus bisa encourage teamwork-nya. Dia harus bisa merangkul timnya. Dan dia harus bisa mengencourage open discussion. Dia harus membuka gitu ya, membuka teamwork-nya ini dalam artian dia harus mampu bikin itu diskusinya jadi open discussion. Setiap orang bisa mengeluarkan pendapat dan dia harus memimpin itu semua. Terus build and coalition of supporter, artinya dia harus bisa loyal, harus bisa menggather supporter-supporter dia sehingga dia bisa membangun timnya yang kuat dan persis, dan dia harus bisa bertahan dalam menghadapi situasi bisnis tersebut. Ini adalah karakteristik yang diperlukan, karakteristik leadership yang diperlukan dalam sebuah corporate entrepreneurship. Ada tahapannya ketika kita akan atau si perusahaan akan melakukan atau mengestablish corporate entrepreneurship. Tahapan ini bisa kalian baca, gitu ya. Ada beberapa stepnya. Ini saya lewat, kalian baca sendiri. Dan yang terakhir adalah di sini ada problems-nya ketika mengestablish corporate entrepreneurship di dalam perusahaan. Pertama, otomatis karena ada pegawai yang memiliki jiwa entrepreneur, maka dia harus mau bersiap-siap kehilangan pegawai tersebut. Ya. Yang kedua, environment atau lingkungan itu sendiri merupakan menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan itu, karena akan menghasilkan pegawai-pegawai atau entrepreneur-entrepreneur baru. Terus adanya lack of freedom, gitu. Jadi memang pasti akan ada lack dalam membuat keputusan, gitu. Karena akan banyak nih dibuka para si pegawainya diminta untuk open minded, gitu ya. Tapi itu semua harus bisa, makanya tadi si leadernya dia harus mengerti keadaan lingkungan. Jadi harus bisa dioptimalkan. Nah, itu yang menjadi materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan, saya tidak buka di sini, tapi nanti silakan bisa japri ataupun melalui WhatsApp group. Nah, itu saja materi kita. Hari ini kita tidak ada tugas, gitu ya. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas. Dan saya ingatkan untuk mencantumkan nama dan NPM di kolom chat untuk saya salin ke absen. Nah, untuk di akhir, mohon untuk dibuka videonya. Kita akan screenshot dulu 2 kali ya. Silahkan untuk dibuka videonya, saya tunggu. Atau mau ada pertanyaan dulu 1 menit boleh? Sambil buka. Sambil menunggu buka videonya. Silakan dibuka videonya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. Sebentar. 1 kali lagi. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih atas kehadirannya hari ini dan hari ini kita tidak ada tugas. Mohon maaf atas bila memang sangat singkat karena saya lagi ada keperluan gitu ya. Jadi sampai ketemu minggu depan, materi bisa kalian download juga di LMS. Bila ada pertanyaan jangan sungkan untuk menanyakannya lewat grup WhatsApp dan juga Japri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.